pembelajaran ini ya, siapkan dulu peralatan-peralatan pembelajaran ya. Buku, pulpen kalian ya. Buku paket, buku tulis juga dipersiapkan. Kalau ada sampah-sampah dibersihkan ya, sampah-sampahnya. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran ini ya, karena kita berdoa ya. Silakan dipimpin. Marilah teman-teman kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa yang tidak masuk? Nia Ramadhani. Nia Ramadhani ya. Ya, supaya kalian bersemangat belajar ya. Nah, kita kan pembelajaran itu adalah pembelajaran PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Jadi kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sekuasa, pribadi yang satu. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, silakan duduk. Ya, untuk hari ini kita belajar ya tentang materi bab 3, yaitu memaknai peraturan perundang-undangan. Oke, terlebih dahulu ya, Bapak akan menampilkan gambar ya tentang peraturan. Mungkin Bapak akan bertanya tentang pengetahuan kalian tentang hukum. Ya. Nah, ini gambar apa anak-anak? Ada yang bisa menjawab? Saya, Pak. Silakan. Ini tentang apa? Gambar tentang taat peraturan, Pak. Ya, jadi ini adalah tepat sekali ya. Jadi ini adalah contoh gambar tentang taat peraturan ya. Jadi kita mentaati peraturan. Misalnya di dalam gambar ini adalah kalau kita berkendara maka kita harus menggunakan helm ya. Nah, jadi dengan memakai helm kita akan mentaati peraturan ya. Nah, kita kan hari ini adalah belajar tentang bab 3 ya. Sebelumnya kita belajar tentang bab 2 ya. Bab 2. Bapak ingin bertanya, apa hubungan pembelajaran kita hari ini dengan pembelajaran yang sebelumnya? Apa hubungan dengan bab 2 semalam? Silakan, ada yang bisa menambahkan? Saya, Pak. Silakan. Pembelajaran sebelumnya membahas tentang pembukaan UUD 1945. Sedangkan UUD 1945 sendiri adalah peraturan tertinggi di Indonesia. Oke, tepat sekali ya. Tepuk tangan untuk teman kalian. Sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak akan menyajikan dulu potensi dasar ya. Apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini ya. Yang pertama dulu, dengan kita mempelajari materi ini, kalian bisa berpikir positif dalam memaknai tata urutan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia secara adil. Yang terakhir, siswa dapat meneladani peran lembaga negara sebagai penyusun tata urutan perundang-undangan. Nah, itu adalah kompetensi dasar yang kalian harus miliki setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran ini ya. Nah, jadi teknik pembelajaran pada pagi hari ini adalah kita menggunakan teknik diskusi ya, diskusi kelompok. Bapak akan nanti membagikan tugas ya. Setelah selesai mengerjakan tugasnya itu akan dipresentasikan ya. Satu kelompok itu satu ya. Kerjakan tugasnya 1 sampai 3. Soalnya tidak usah ditulis.
langsung jawab pada saja. Silakan dikerjakan. Waktunya adalah 15 menit. Kalau ada yang kurang jelas bisa tanyakan sama Bapak ya. Satu, dua, tiga ya. 1 sampai 3 ini ya. 1, 2, 3. Cukup jelas ya. Jangan lupa nama kelompok dan nama anggotanya. Waktunya 5 menit lagi ya. Ya, waktunya habis ya. Kita akan melaksanakan diskusi kelas ya. Sebelumnya Bapak akan menjelaskan materi kita sekilas ya tentang materi memaknai keabsahan perundangan ini ya. Bapak jelaskan apa materi-materi tersebut ya dengan berupa gambar. Bapak jelaskan dengan tampilan gambar supaya bisa lebih memperjelas materi tersebut. Berpikir positif dalam memaknai tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional Indonesia secara adil sebagai bentuk sikap beriman dan bertakwa. Contohnya adalah seperti ini ya, menjalankan segala perintah Tuhan dan menjauhi segala larangan Tuhan. Yang kedua, itu juga bisa kalian lihat di buku ya. Berperilaku jujur di masyarakat dengan melaksanakan konsepsi tata aturan peraturan perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, ini adalah contoh berperilaku jujur itu seperti apa? Nah, kalau tidak ada aturan, maka orang akan bertindak tidak jujur. Misalnya, kalau tidak ada peraturan di kelas, maka pada saat pulangan kalian bisa menyontek. Nah, ya itu seperti itu ya. Sudah cukup jelas ya? Yang ketiga, berperilaku disiplin di masyarakat dengan melaksanakan konsepsi tata urutan perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang mana yang disiplin dan yang mana yang tidak disiplin? Sebelah kiri disiplin atau tidak? Tidak. Sebelah kanan? Disiplin. Nah, itu contoh perilaku disiplin. Ya, jangan kalian berperilaku seperti ini ya. Nah, ini contoh perilaku tidak disiplin. Yang selanjutnya, berperilaku tanggung jawab di masyarakat dengan melaksanakan konsepsi tata urutan peraturan perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Contoh perilaku tanggung jawab itu apa? Lihat gambar ini ya. Misalnya membiasakan buang sampah di tempatnya, itu adalah contoh perilaku tanggung jawab. Setiap kelompok akan mempresentasikan hasil tugas kalian. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan bacakan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan tugas saya. Hasil tugas saya. 2. Tidak menyontek di kelas. 3. Mengantri untuk membayar barang. Menaati peraturan lalu lintas. Ya. Oke, ya, terima kasih untuk kelompok 1. Selanjutnya mungkin ada yang ingin ditanyakan dari hasil presentasi kelompok 1. Silakan. Saya akan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bertanya pada kelompok 1. Jelaskan dengan singkat apa yang dimaksud dengan peraturan. Baik, saya akan menjawab kelompok 3. Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah peraturan yang ditetapkan
oleh Presiden Joko Widodo. Kepentingan yang memaksa. Kelompok 2. Silakan presentasikan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan Saya akan membacakan presentasi kelompok 1. Dasar peraturan perundang-undangan selalu peraturan perundang-undangan, hanya peraturan perundang-undangan tertentu saja yang dapat dijadikan landasan yuridis. B. Hanya peraturan perundang-undangan tertentu saja. 2. Menaati peraturan pada lalu lintas. 3. Memakai helm. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya. Beri tepuk tangan kepada kelompok 2. Selanjutnya mungkin ada yang ingin bertanya kepada kelompok 2, silakan. Silakan. Saya akan bertanya ke kelompok 2. Jelaskan tentang wewenang MPR. Silakan dijawab. Wewenang MPR. Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang sesuai amanat pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, perubahan terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 sudah dilakukan sebanyak 4 kali perubahan. Ya, itu ya, mungkin materinya. Untuk kelompok 2 selesai, kita lanjut ke kelompok terakhir yaitu kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan diskusi dari kelompok 3. Dasar peraturan perundang-undangan selalu peraturan perundang-undangan. Hanya peraturan perundang-undangan tertentu saja yang dapat dijadikan landasan yuridis. Peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dihapus dicabut. Peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lama. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Ya. Nah, itu adalah hasil presentasi dari kelompok 3. Terakhir, mungkin ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin menambahkan dari hasil presentasi dari kelompok 3, silakan. Saya Pak, Ya, silakan. apa akibatnya kalau kita melanggar peraturan? Silakan dijawab. Baik, saya akan menjawab. Akibat kita melanggar peraturan adalah kita akan mendapat sanksi atau hukuman. Ya, itu ya. Nah, Bapak jelaskan sedikit ya. Ini tepat sekali dengan pembelajaran kita. Akibatnya itu adalah kita akan mendapatkan hukuman, akan mendapatkan sanksi. Jadi kalian jangan coba-coba untuk melanggar peraturan. Misalnya, Bapak jelaskan sedikit ya. Tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia itu adalah yang pertama dulu adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang paling atas, yang paling tinggi ya. Yang kedua adalah ketetapan MPR. Di bawahnya adalah Perpu. Yang keempat adalah peraturan pemerintah. Di bawahnya adalah peraturan presiden. Selanjutnya adalah peraturan daerah provinsi atau perda provinsi. Yang paling bawah itu adalah perda kabupaten atau kota. Jadi setiap peraturan ini bertingkat-tingkat ya, bertingkat-tingkat. Nah, bertingkat-tingkat. Peraturan, misalnya peraturan yang ada di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya. Bapak ada soal ya, silahkan dikerjakan. Nah, kerjakan tugasnya. Waktunya 5 menit. Silahkan dikerjakan.
Oh ya, terima kasih. Jadi tepat sekali ya. Negara Indonesia adalah negara hukum. Lanjut yang kedua, apa yang dapat kita simpulkan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini? Yang kedua, silakan. Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang sesuai amanat pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perubahan terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 sudah dilakukan sebanyak 4 kali perubahan. Ya, itu adalah di dalam tadi proses pembuatan peraturan perundang-undangan ya. Kita tepat sekali nanti kamu sudah menyimak apa yang Bapak jelaskan ya. Nah, itu adalah kesimpulan kita pada pagi hari ini ya. Kita memasuki materi yang terakhir ya. Dari apa yang kita pelajari semuanya ya, apa yang bisa kita tarik manfaat dari pembelajaran kita pada pagi hari ini? Saya Pak. Silakan. Manfaatnya adalah bahwa fungsi dari peraturan adalah peraturan dibuat untuk ketertiban dan keteraturan di masyarakat dan demi kebaikan masyarakat itu sendiri. Ya, tepat sekali ya. Nah, jadi fungsi dari peraturan itu adalah intinya adalah membuat kita teratur. Setelah mempelajari dan memaknai bab 3 tentang peraturan perundang-undangan, coba renungkan apa yang telah kalian pelajari. Nanti di rumah ya renungkan ya. Tentang pembelajaran tentang taat peraturan. Apa manfaat mempelajari materi ini? Apa perubahan sikap yang akan kalian lakukan? Hari ini cukup sekian dulu ya. Sebelumnya mungkin ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya. Oke. Ya, minggu depan kita akan memasuki materi pertemuan kedua ya. Materinya tetap tentang memaknai peraturan perundang-undangan. Oke. Sekian dulu Bapak akhiri kegiatan pembelajaran ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.